Jadi Pak Heris ini makanannya itu jenis makanan itu ada banyak banget. Ada ikan apa? Gurame bakar, gurame pecak. Itu banyak sekali dan ternyata yang masak adalah saya sendiri. Yang masak oleh Pak Heris sendiri. Jadi ini beneran bisa masak dari zaman dulu apa baru belajar karena udah buka usaha? Kenapa memilih bisnis pemancingan sama rumah makan? Suaminya mancing, istrinya arisan, duduk sama teman-teman yang ngegibah, anak-anaknya main sambil nyanyi-nyanyi, mantep banget. Nah yang ini kakalah seru, tempat nongkrong, kafenya banyak banget, kulinernya juara banget, seliweran di sosmed. Yang nongkrong bukan cuma bocah alay, tapi mahasiswa terpelajar dari UI. Depok. Saya Joe Richard di Joe Cicat dan kali ini saya sedang bersama dengan Pak Heris. Ya. Nama panjangnya? Heris aja udah. Heris aja udah, nama marganya panjang ya. Pak Heris ini adalah owner dari Saung 3. Kenapa namanya Saung 3? Saung 3 itu waktu awal itu ya kita buka 3 saudara. Oh, bertiga awalnya. 3 saudara. Sampai sekarang masih bertiga? Masih bertiga. Jadi Pak Heris ini makanannya itu jenis makanan itu ada banyak banget. Ada ikan apa? Gurame bakar, gurame pecak. Itu banyak sekali dan ternyata yang masak adalah saya sendiri. Yang masak oleh Pak Heris sendiri. Jadi ini beneran bisa masak dari zaman dulu apa baru belajar karena udah buka usaha? Ya kalau masak-masak biasa di rumah ya, karena emang menu rumahan ya kita biasa masak di rumah aja gitu. Iya orang ini merendah banget ya gitu ya. Padahal bisnisnya ini di tempat makan ini di Saung 3 bukan cuma buat tempat makan tapi ada juga tempat pemancingan Pak ya. Betul, ada pemancingan. Jadi kalau tempat makannya sendiri buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kalau pemancingannya buka dari jam berapa? Mancingan itu cuma sampai sore, dari jam 7 sampai jam 5 sore. Oke, kenapa memilih bisnis pemancingan sama rumah makan? Ya karena orang itu datang, mereka bawa keluarga, suaminya hobi mancing, anaknya hobi ada main playground ya, istrinya makan. Pinter banget ini loh, jago banget ini ngebisnis. Jadi di sini tuh ada tempat anak-anak buat main, ada tempat buat nyanyi-nyanyi karaokean, ada tempat pemancingan juga. Jadi kalau yang aku jelasin lagi, suaminya mancing, istrinya arisan, duduk sama teman-teman yang ngegibah, anak-anaknya main sambil nyanyi-nyanyi, mantep banget. Jadi bener ya, datang ke sini bisa melakukan banyak hal. Oke. Kalau bicara makanannya ini very spesial ya. Bukan cuma makanan yang kayak orang, jangan terlalu ngerendah, ini luar biasa. Bisa seenak itu yang basicnya food and beverage siapa? Basic ya memang dari awal tuh saya sama istri yang masak. Betul-betul cuma berdua awalnya? Awalnya berdua. Coba ceritain deh, awalnya bagaimana bisa terjadi? Ini kan luasnya aja 6.000 nih. 6.000 tuh dibagi sama antara pemancingan sama tempat makan. Betul. Oke, ini gimana tiba-tiba bisa jadi bisnis gini awal? Ya awal-awalnya sih ya kita nggak ini banget sih, basic di kerja di restoran tuh nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Ini keren banget. Terus ketika kerja berhenti, terus ada seorang kakak, ya udah kita buka rumah makan aja gitu. Oh itu awalnya? Jadi dadakan aja. Dadakan. Kerja berarti dulu kerjanya di mana? Ya dulu kerja lah beberapa. Berhubungan dengan dunia apa? Enggak berhubungan dengan dunia restoran tuh nggak ada. Berarti bisa ya, kalau kita mau do something, kalau kita mau belajar tentang kuliner, kita masak, kita belajar masak, betul. Akhirnya bisa. Yang jago bisnis siapa? Yang jago masak siapa? Ya, jago bisnis juga nggak juga ya. Nggak juga. Jago bisnis nggak juga. Bisa santai begitu terus tiba-tiba banyak dapat pemasukan ya. Warga Depok dan sekelilingnya, gue lagi ada di Saung 3. Wih, makanannya banyak banget, enak-enak. Jo, mana sih? Ini Akio. Ih, lama banget sih, udah nungguin dari tadi. Udah lapar apa udah nungguin? Lapar gue dari tadi. Ini kita kasih tahu dulu bahwa ini ada ikan apa namanya ini?
ikan pecak gurame. Itu Ikan enak banget. pecak gurame. Dicampur sama jeruk, lucu banget ya. Ini apa nih? Ini ada tutut. Tutut. Takut. Oh iya, tutut. Ini tutut. Tutut ini kayak sejenis kerang, keong dari sawah tapi enak. Betul. Dan dilanjut lagi di sini ada Ikan, jengkol. bukan. Ubur-ubur ikan lele. Jengkol Ini jengkol. Terus juga ada lagi karedok. 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 Lu orang mana sih? Lu orang Depok apa orang mana lu? Karedok. Pokoknya di Saung 3, wangi banget. Enak banget ya, suasananya juga tempat pemancingan, seru banget. Dan ini ada oncom, dilanjut lagi dengan sambal dadak. Yuk, terus masih ada ini lagi ada lagi. Ini salah. Ini ada namanya gurame cabai rawit. Berikutnya ada nasi. Nasinya dibakul gitu, jadi fresh banget. Ada es apa ini? Ada es campur. Es jeruk, gila banyak banget cuy. Oke, nanti kita akan cobain lebih detail lagi, jadi harus nonton dan ikutin kita. Oke, pokoknya ya datang ke Saung 3 di Jalan Raya Sawangan. Nah, kalau restoran ini sendiri sebetulnya konsepnya lebih ke konsep Sunda apa Jawa? Betawi Sunda. Oh, padahal nggak masuk pilihan tuh. Betawi Sunda. Pecaknya itu jadi dari mewakili Betawinya. Betawi. Karena terus Depok ini kan perbatasan. Depok itu tengah-tengah loh. Betul. Betawi, Sunda. Betul. Bogor, Depok, Jakarta. Betul. Orang Depok kan suka bingung kan, gue juga orang Sunda apa orang Betawi nih. Ngaku Sunda tapi bahasa Betawi. Oke, terus melihat pasarnya sendiri bagaimana? Tiba-tiba pernah nggak sih awalnya ngejalanin ini, pernah nggak ketemu sama hal-hal yang kayaknya nggak bisa jalan nih? Ya. Manggil istri apa? Beb apa? Manggil istri ya, Mama. Oh, Mama. Ya, Mah, ini kayaknya bisnis kita bisa berjalan apa enggak? Pernah nemuin kendala nggak selama ngejalanin? Ya pasti ada kendala lah. Kendalanya apa biasanya? Setiap usaha itu pasti ada kendala. Apa kendala yang terbesar yang sempat bikin mau nyerah tuh apa? Ya banyak ya, tapi ya kendala itu udah pasti banyak, tapi nggak bisa dijelasin. Tapi kalau ngeliat misalnya hari ini nih, lagi berdiri di sini tiba-tiba datang nih tamu, Pak enak banget makanannya, enak banget, itu kan salah satu kesuksesan ya. Jadi kayaknya udah nggak ketemu kendala-kendala lagi kan? Betul. Udah sekarang udah tinggal berjalan. Betul. Dari cuma bertiga sekarang karyawannya ada berapa banyak? 21. Cakep. Oke. Nah sekarang bisnis ini biasanya dipakai buat orang makan-makan sama mancing aja, atau terbuka untuk orang ulang tahun, meeting, wedding, bagaimana tuh? Terbuka lah. Kalau untuk ulang tahun, ya, arisan, reuni, ya itu. Kalau wedding sih belum. Wedding belum. Ini namanya tutut. Tutut ini biasanya dia tinggal di sawah, sejenis keong yang emang dikonsumsi biasa oleh manusia atau orang-orang. Ini proteinnya bagus banget, apalagi katanya protein tinggi ya, jenis apa sih namanya, jenis kerang yang berprotein tinggi. Ini dia dimasaknya itu biasanya bumbu kuning ya, bumbu kuning sama bawang daun. Ini ada kunci kayak soto juga. Gak sih? Ya, hampir kayak soto tapi bukan soto. Ini enak. Parkirannya luas, udah gitu terus makanannya enak. Yang ada di sini jelas laki-lakinya juga yang hobi mancing bisa mancing. Cewek juga kalau mau mancing juga boleh, asal jangan mancing keributan. Dan kalau makanannya udah nggak diragukan lagi. Buka sampai jam berapa tadi? Dari jam 10? Jam 10 pagi sampai jam 8 malam. 10 sampai jam 8 malam. Makanan andalan aku hari ini, karedok. Gue udah pikir, wah gue salah ngomong nih. Karedok. Ingat ya. Karedok itu terbuat dari sayur-sayuran nih. Bedanya sama gado-gado apa? Kalau karedok itu sayurnya itu mentah. Tumpah. Oh iya. Karedok itu sayurnya tumpah. Terus karedok itu sayurnya itu mentah. Kalau gado-gado itu direbus dulu. Okay. Jadi kalau gue basicnya itu gue lebih seneng karedok karena bunyi yang kres gitu loh. Oh iya. Enggak, bunyinya ngok makan besi kan lu. Lalu apa sih? Makan apa? Ini ada namanya oncom. Oncom pakai lenca.
orang Betawi, orang Sunda jangan ngaku kalau orang Betawi, jangan ngaku orang Sunda kalau lo nggak doyan ini. Oncom gue paling doyan, oncom goreng juga gue doyan. Emang iya? Iya. Gue nggak doyan. Gue kan orang Eropa. Ih sombong. Gue kalau makan oncom tuh kayak lagi makan steak. Oke, tadi kan sempat bilang bahwa sempat mengalami ketemu kendala ya. Udah pasti ada kendala. Terus bisa ngatasin itu gimana? Ya istiqomah aja sih, jalanin aja gitu. Keren nih. Ini kayaknya nggak ada beban hidup ya. Bismillah, jalanin udah. Oke. Ini jadi Pak Haris ini termasuk orang yang menginspirasi. Di bawah hidupnya tuh kayak santai aja, nggak ada beban, bener nggak? Pokoknya jalanin aja deh. Gitu. Iya dong. Jengkol. Jengkol, sini nasinya. Pertanyaan terakhir. Permintaan ini mah. Saya minta gurame pecak. Tipsnya, tolong kasih tips buat semua penonton supaya mereka tuh gak gampang kecewa, gak gampang nyerah dalam berbisnis, dalam berusaha. Silakan. Ya, intinya tetap jalanin, syukurin, jalanin. Ya, namanya usaha pasti ada rintangan kan? Ya. Pasti ada cobaan, pasti ada rintangan. Tapi jalanin aja. Bismillah aja, udah gitu aja. Itu kuncian yang paling simple, jadi jangan dibawa beban. Betul. Ubur-ubur ikan lele, jengkol ini makanan orang Sunda sama orang Betawi, wajib banget. Ini namanya jengkol cabe ijo dan cabe rawit. Pokoknya dari wanginya sih menggoda banget, sama sambal. Tapi hobi mancing nggak? Saya nggak hobi mancing. Hobi masak iya, Masak ya. Nah, di sini jago masak, jadi hobi masak, makanya kalau ke bisnisnya aman. Kalau mancing itu tadi awalnya ide siapa sih Pak Haris? Kalau mancing itu ya memang udah ada kalau pemancingnya. Dari awal udah ada. Dari awal udah ada. Oke. Pak Haris terima kasih banyak. Sama-sama. Kita udah nyobain semuanya, makanannya enak-enak banget. Udah semuanya bisa menikmati sampai nambah-nambah, sampai pada bungkus-bungkus. Kalau gitu buat penonton di rumah selalu saksikan Joe Cicet. Sampai ketemu lagi and bye-bye. Thank you Pak Haris. Makasih. Mending jadi